Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Naam. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini 28 Zulhijjah 1444 Hijriah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Usul As-Sittah. Nah, sebuah kitab yang berjudul Al-Usul As-Sittah. Dan ini adalah pertemuan yang kedua dari kajian ini, pertemuan yang kedua dari kajian kitab ini. Naam. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan yang pertama kita telah membahas muqaddimah kitab ini ya. Kita telah membahas muqaddimah kitab ini. Naam. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke isi dari kitab Al-Usul Al-Sittah ini. Naam. Ya, tafadhol bisa dibaca. Siapa mau baca? Abu Hanifah. Yang ke-1, Al-Asul Al-Awwal. Ikhlasu lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu diddihil lazi huwa syirku billah wa kaunu aksaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bikalamin yafhamuhu abladul al-amma summa sara ala aksaril ummati ma sara azhara lahumus syaitanul al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim wa azhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbatis as-salihin wattiba'ihim. Naam. Syukran, barakallahu fikum. Artinya tuh artinya. Ikhlas atau memurnikan agama hanya kepada Allah semata,
tanpa ada sekutu baginya, serta penjelasan kebalikannya, yaitu syirik kepada Allah. Sementara kebanyakan isi Al-Quran dalam menjelaskan pokok ini dengan berbagai ungkapan adalah mudah dipahami oleh orang yang sangat awam, sekalipun di negerinya. Lalu terjadilah hal ini tersamar itu. Iya. Salah ketik tersamar. Tersama bagi kebanyakan orang. Setan menampakkan ikhlas kepada mereka dalam rupa merendahkan orang-orang soleh dan meremehkan hak mereka. Sementara syirik ditimpakan dalam rupa mencintai orang-orang soleh dan mengikutnya. Nah, syukran barakallahu fikum. Al-aslu al-awwal, ya, qala musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, al-aslu al-awwal ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billahi wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalami yafhamuhu abladul 'ammah thumma sara 'ala aktsaril ummah ma sara أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين واتباعهم. Naam. Al-asl al-awwal, ya, yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, jadi kita ingatkan sekali lagi bahwa isi kitab Al-Usul As-Sittah ini, ya, isi kitab Al-Usul As-Sittah ini adalah menjelaskan tentang enam pondasi di dalam agama, 6 pondasi di dalam agama yang mana telah dijelaskan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti apa yang kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, walaupun 6 hal ini, ya, 6 pondasi agama ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang gamblang, tetapi masih banyak orang yang tidak memahami hal tersebut. Ya, masih banyak orang yang tidak memahami hal tersebut. Nah, ya, apa saja 6 hal tersebut? Ya, apa saja 6 hal tersebut? Nah, yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah tentang ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ya, yang pertama adalah tentang mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Ya, tidak melakukan kesyirikan, atau dalam kata lain yang pertama adalah tentang tauhid dan kesyirikan. Nah, tentang tauhid dan kesyirikan. Jadi yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat gamblang. Ya. Tetapi walaupun seperti itu, ya, banyak orang yang masih belum memahami tentang hal ini, ya. Banyak orang yang masih belum memahami tentang tauhid dan kesyirikan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Di surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan wa qad rabbuka, dan Rabbmu telah memutuskan atau menetapkan alla ta'budu illa iyyahu, agar engkau tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar engkau tidak berbuat kesyirikan. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Kalau kita tanya kepada orang awam, Pak coba baca ini Pak, apa artinya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Artinya apa? Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Ya ini kan bahasa apa? Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia yang gampang ya. Maksudnya apa ini? Ya ini kan mudah dipahami gitu, mudah dipahami. Beribadah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan ya. Bahkan orang yang belum belajar sekalipun ya, ketika dia membaca ini ya, itu telah tampak baginya ya. Dan ana rasa kita telah banyak membahas tentang kesyirikan ya di semenjak dari kitab pertama yang kita pelajari pada program ini ya, kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Kemudian kita lanjut ke kitab yang kedua yaitu kitab Ushulus Sunnah Al-Humaidi. Kemudian kita lanjut ke kitab yang ketiga, kitab yang ketiga Nawaqidul Islam ya. Ana rasa ya sudah banyak kita menjelaskan tentang kesyirikan ya. Sudah banyak kita menjelaskan tentang kesyirikan. Bahayanya kesyirikan. Dan ana ada dapat satu lagi contoh kesyirikan ya. Ana ada dapat satu lagi contoh kesyirikan ya. Tambahan dari apa yang telah ana sebutkan ya di beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kan pernah itu ana sebutkan ya banyak itu ya, banyak contoh-contoh kesyirikan ya. Ada bahkan sampai mungkin mencapai 20 contoh kesyirikan yang terjadi di masyarakat ya. Nah ini ana ada dapat satu lagi kebetulan karena anak-anak baru lahir ya. Jadi ada yang mengatakan kalau tali pusar anak bayi itu kalau udah putus katanya disimpan dalam lemari, Nah, nanti kalau anak kedua lahir, tali pusar anak kedua kalau udah putus ya didekatkan ke tali pusar anak yang pertama. Katanya biar apa? Katanya biar anak pertama dan anak keduanya tidak berantem katanya. Ya ini kan kesyirikan ya. Ini kan contoh kesyirikan. Ya ini sebagai tambahan lagi ya dari yang contoh-contoh kesyirikan yang telah ana sebutkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada lagi contoh ya, terkait dengan anak bayi juga. Katanya kalau anak bayi cegukan ya, itu dikasih dipegangkan benang katanya. Biar cegukannya hilang. Ya. Maka ini kan menunjukkan kepada kita ya masih banyak kesyirikan yang terjadi di masyarakat kita ya. Nah, dan ana rasa tidak mau berlama-lama di poin yang pertama ini tentang tauhid dan kesyirikan karena ana rasa ini sudah cukup sering kita jelaskan ya tentang apa itu definisi tauhid. Ya, masih ingat enggak? Definisi tauhid, kemudian apa definisi syirik, keutamaan tauhid apa, kemudian bahayanya kesyirikan itu apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ini kan sudah kita jelaskan ya apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kemudian contoh-contoh kesyirikan, ya, keutamaan tauhid, ya dan lain sebagainya. Nah, Anda rasa kita langsung pindah ke poin yang kedua. Coba baca Bang Zi, poin yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-aslu tsani.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aslu. Al-aslu tsani. الأصل الثاني أمر الله Bil ijtima'i أمر الله بالإجتماع fid dini في الدين ونهى عن tafarruqi. التفرق فبين الله Hadza بيانا syafiyan شافيا نفهمه al-awwam العوام wa nahana ونهانا an nakuna أن نكون kalladzina كالذين tafarraqu تفرقوا wa ikhtalafu واختلفوا qablana قبلنا fahalaku فاختلفوا wa dzakara annahu وذكروا أنهم amara al-muslimina أمروا المسلمين bil ijtima'i fid dini باجتماع fid dini الدين wa nahahum 'anit tafarruqi ونهاهم عن التفرق fihi فيه wa yaziduhu ويزيده wuduhan وضوحا ma waradat bihi sunnah ما وردت به سنة min al-'ajabil 'ujjabi من العذاب عذاب fi dhalika ذلك thumma sara al-amru ثم صار أمر ila anna al-iftiraqa إلى أن الافتراق fi usulid dini في fi usulid dini wa furu'ihi وفروعه huwa al-'ilmu wal fiqhu والعلم والفقه fid dini في الدين wa sara al-amru وصار الأمر bil ijtima'i بالاجتماع la yaquluhu لا يقوله illa zindiq إلا زنديق aw majnun. أو مجنون. Naam, syukran wa barakallahu fikum. Naam, kita masuk ke pondasi yang kedua, al-aslu tsani. Qala musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah taala, amarallahu bil ijtima'i fid dini wa naha 'anit tafarruqi. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awwam wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid dini wa nahahum 'anit tafarruqi fihi wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah min al-'ajabil 'ujjab fi dzalika thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid dini wa furu'ihi huwa al-'ilmu wal fiqhu fid dini wa sara al-amru bil ijtima'i la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun. Naam. Ya. Kita langsung masuk ke pokok yang kedua, al-aslu tsani, ya. Apa itu? Pokok kedua yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dasar di dalam agama kita, yaitu tentang persatuan dan perpecahan, ya, tentang persatuan dan perpecahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan, amarallahu bil ijtima'i fid dini wa naha 'anit tafarruqi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, bil ijtima'i, untuk bersatu di dalam agama, wa naha 'anit tafarruqi, dan melarang dari perpecahan, perselisihan di dalam agama. Naam. Ya, ini yang kedua, tentang pokok-pokok yang telah dijelaskan oleh Allah secara gamblang di dalam Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan agar kita bersatu dan melarang kita
dari perpecahan di dalam agama. Ini pembahasan kita yang pertama. Ana akan bacakan ya dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari yang namanya perpecahan ya. Di ayat ya, ke 153 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Perhatikan di ayat ke 153 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna, dan anna sesungguhnya, hadza sirati mustaqimah, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti subula. Subul itu apa? Jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini dia. Saksi bahasannya. Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku ini. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Karena nanti kalian akan terpecah belah. Ya. Fatafarraqa bikum an sabili. Karena nanti kalian akan terpecah belah. Ya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Ini tempat pertama di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar ijtima' fid din, agar bersatu di dalam agama dan tidak berpecah belah di dalam agama. Ayat ke-153 dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena nanti kalian akan terpecah belah ya. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang dari yang namanya perpecahan dan memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ya. Dan ikhwani fid din ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ya, inilah di antara ajaibnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menggunakan bentuk jamak ketika mengatakan sirat. Maksudnya apa? Maksudnya jalan kebenaran itu cuman satu ya. Sementara ketika Allah mengatakan sabil ya, jalan-jalan selain jalan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak ya. Paham tuh maksudnya? Perhatikan di ayat ke-153 ini Allah taala mengatakan wala tattabi'us subul. Subul itu kan bentuk jamak dari sabil ya. Bentuk mufradnya apa? Sabil. Mufrad itu apa Ustaz? Mufrad itu kata tunggal ya, paham ya? Insyaallah paham ya. Misalnya apa? Satu kitab apa? Satu kitab. Kitabun. Kitab-kitab apa? Kutubun. Ya. Satu meja, maktabun. Meja-meja, makatib. Ya. Nah, jalan. Satu jalan apa? Sabilun. Jalan-jalan subulun. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata subul. Tapi ketika Allah mengucapkan jalan kebenaran, sirat mustaqim,
Allah menggunakan hanya kata tunggal, sirat. Nah, sirat itu apa? Artinya satu jalan. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Ya, nggak pernah Allah menggunakan bentuk jamak dari sirat. Apa bentuk jamak dari sirat? Kalau sirat kan satu jalan, ya. Sabil satu jalan. Kalau subul jalan-jalan, ya. Kalau sirat itu satu jalan yang benar. Nah, kalau bentuk jamaknya apa? Bentuk jamaknya apa? Bentuk jamaknya tidak pernah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Faedahnya apa? Itu menunjukkan apa? Jalan kebenaran itu cuman satu. Itu maksudnya poinnya ingin Anda tekankan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan, ya. Itulah salah satu bentuk keajaiban Al-Quran, ya. Gak pernah Allah sebutkan sirat itu dalam bentuk jamak. Sirat itu artinya jalan kebenaran. Kenapa? Karena jalan kebenaran itu cuman satu. Sementara setelahnya Allah Ta'ala mengatakan apa? Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti subul. Subul itu jamak dari sabil. Artinya selain jalan kebenaran itu, jalan kesesatan itu banyak. Itu maksudnya, ya. Maksudnya apa Anda sampaikan? Agar kita lebih mengagungkan Al-Quran, ya kawan. Bahwa Al-Quran itu pemilihan kata-katanya tidak pernah salah, ya. Diksinya, pemilihan katanya itu selalu tepat, ya. Ini Allah ketika jalan kebenaran tidak pernah Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena jalan kebenaran itu cuman satu. Ya, sementara jalan-jalan kesesatan Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena jalan-jalan kesesatan itu sangat banyak. Ya. Ya, itu faedah lain yang bisa kita dapatkan dari ayat ke-153 dari surah Al-An'am ini. Ya, ini tempat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari yang namanya perpecahan. Ya, tempat kedua, ya, di ayat ke-103 dari surah Ali Imran. Ya, di ayat ke-103 dari surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya. Di ayat ke-103 dari surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. I'tisam, berpegang teguhlah dengan habl, tali Allah Subhanahu wa taala jami'an. Kemudian Allah taala mengatakan apa? Wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, maka ini sangat ya seperti yang kita sebutkan ya di kitab Ushul Sittah ini menjelaskan poin-poin agama yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang. Ini kan sangat gamblang. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ini kan kalau kita baca langsung paham kita, nggak perlu kita nanya ke syekh lagi. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan yaitu poin kedua ini bahwa persatuan itu adalah hal yang sangat dijunjung di dalam Islam dan perpecahan adalah hal yang sangat dicela di dalam Islam. Ya. Insya Allah nanti akan kita jelaskan hakikat persatuan yang sebenarnya itu apa. Ya. Apakah bersatu itu adalah dengan mengumpulkan massa? Apakah bersatu itu dengan membuat organisasi? Apakah bersatu itu dengan membuat yayasan? Apakah bersatu itu dengan membuat apa? Kepanitiaan? Apa sebenarnya maksud persatuan yang sebenarnya yang diinginkan oleh agama kita?
Tapi ini kita sebutkan dulu tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari yang namanya berpecah belah. Ya. Ini tempat yang kedua. Ayat ke-103 dari surah Ali Imran. Ya. Atau kita agak cepat aja. Langsung. Ya. Tempat ketiga. Ayat ke-13 dari surah Asy-Syura. Ayat ke-13 dari surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilai Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib." Di ayat ke-13 dari surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syara'alakum minad din." Allah telah mensyariatkan bagi kalian di dalam agama ini ma wassa bihi Nuhan, apa yang disyariatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan begitu juga disyariatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa. Apa itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama dan wala tatafarraqu fi. Dan jangan kalian berpecah belah di dalam agama. Ya. Jadi perintah persatuan dan larangan berpecah belah itu diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 5 rasul ulul azmi. Yang mana kita tahu 5 rasul ulul azmi ini adalah ambasador atau perwakilan dari berapa? 313 rasul dan 124.000 nabi. Ya. Allah Ta'ala mengatakan telah disyariatkan kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa. 5 rasul ulul azmi. Apa yang Allah syariatkan? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Ya. Maka ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa agama kita ini sangat konsen atau sangat fokus untuk menciptakan persatuan dan melarang dari yang namanya perpecahan. Dan itu bukan hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad, tapi juga disyariatkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, 5 rasul ulul azmi. Ya. Banyak sekali tempat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Di hadis, ya, di hadis. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu taala bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innallaha yardolakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayardolakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mali." Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yardalakum salasan." Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk kalian 3 hal. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah membenci 3 hal. Fayardalakum an ta'buduhu. Allah meridhai agar kalian beribadah kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an,
dan jangan berbuat kesyirikan. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini dia. Dan agar kalian berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah meridhoi bagi kalian 3 hal. Yang pertama apa? Anta'buduhu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berpegang teguh dengan agama Allah, bersatu di dalam agama Allah. Dan yang ketiga apa? Tidak berpecah belah. Ya, ana ulangi, maaf. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, Allah meridhoi bagi kalian 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Hadis riwayat Muslim ini. Yang kedua apa? Yang kedua, bersatu di dalam agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak berpecah belah di dalam agama, melarang dari yang namanya perpecahan. Ya. Pertama tadi mentauhidkan Allah, yang kedua bersatu di dalam agama, dan yang ketiga agar tidak berpecah belah di dalam agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenci 3 hal di dalam hadis ini. Faedah lain di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala membenci 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qila wa qal. Qila wa qal itu apa? Qila wa qal itu maksudnya gini, qila wa qal itu adalah katanya sih kayak gitu, katanya sih kayak gitu. Paham tuh maksudnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak suka kalau kita apa yang kita dengar langsung kita sampaikan. Katanya sih ustadz itu berpemahaman Asy'ariyah. Padahal masih katanya. Katanya sih pesantren itu ya dibangun dengan dana Yahudi. Tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi. Ya, ini dilarang sebenarnya dalam agama ini, ya ikhwan. Jangan kita langsung menyampaikan informasi yang masih katanya. Itu nggak boleh sebenarnya. Katanya dia itu pengedar narkoba. Nggak bisa, nggak boleh kan. Jangan katanya. Walaupun itu nggak bohong ya kan. Itu kan katanya. Tapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qal, katanya. Katanya sih apa? Apa lagi? Apa? Katanya dia istrinya 2. Ya. Dan istri pertama nggak ridho. Nah ini nggak disukai di dalam agama. Ya, nggak boleh kita apa yang kita dengar langsung kita sampaikan. Itu bukan adab yang baik, ikhwan. Itu bukan adab yang baik. Ya, harus ada yang namanya tabayyun. Ya. Kemudian yang kedua, yang Allah benci apa? Kathratus su'al. Yang kedua yang Allah benci banyak bertanya, ya ikhwan. Ya. Jadi banyak bertanya itu enggak disukai di dalam agama kita. Maksudnya apa? Maksudnya bukan enggak boleh bertanya, maksudnya bertanya yang hal-hal yaitu yang kalau ditanya justru malah menyulitkan dirinya. Ya. Udah, kayak contohnya apa? Contohnya kisah orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada mereka untuk apa? Menyembelih sapi betina. Tapi ditanya lagi kepada nabinya, sapinya itu yang udah pernah membajak sawah atau belum? Nah. Oke, yang belum pernah. Ditanya lagi, sapinya itu warnanya apa? Dikasih warnanya agak kekuning-kuningan. Terus ditanya lagi, apa itu pertanyaan? Ada 3 pertanyaan.
Jadi ini yang ada lagi contohnya. Ustadz, kalau kita ke bulan sholatnya ngadap mana? Nah, ada tuh pertanyaan kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Yang itu nggak, justru menyulitkan kalau ditanya. Apalagi misalnya, agama ini sudah jelas. Ya, agama ini sudah jelas. Ustadz, kalau suami nyusu dari istri, suaminya jadi mahram atau enggak? Kan kalau anak susu kan, kalau netek ke ibu susu kan jadi mahram. Ya paham antum ya? Nah, kalau suaminya, ya paham antum. Ini paham nggak ini hukum fikihnya? Antum punya anak, ada ibu susu, antum tetekkan sampai 5 kali sampai dia kenyang, maka anak itu jadi mahram. Nah, kalau suaminya jadi mahram juga enggak? Nah, gitu loh maksudnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang nyeleneh. Apalagi contohnya. Nah, ini adalah hal-hal yang enggak, kalau mau nanya itu pertanyaan yang betul-betul kita butuh gitu. Apalagi jangan sampai kita bertanya untuk menjatuhkan ustadznya, ya. Atau bertanyalah agar teman-teman kita paham. Kemudian yang ketiga, yang Allah benci, idha'atul mal. Ya, idha'atul mal, itu membuang-buang uang, menghabis-habiskan harta. Ya. 6. Ya, kita agak cepat dikit lah ya. Jadi itu dia 4 hal, ya, 4 hal di mana 3 dari Al-Quran dan 1 dari hadis, di mana secara gamblang diperintahkan untuk bersatu di dalam agama. Ya. Nah, kemudian langsung aja hakikat persatuan itu ya. Hakikat persatuan yang sebenarnya itu apa? Ya, hakikat persatuan yang sebenarnya itu apa? Dan saya rasa pun antum udah tahu ya kayaknya. Apa hakikat persatuan yang sebenarnya? Bagaimana agar menyatukan umat ini? Apa jawabannya? Mentauhidkan Allah. Ya, ada yang lain? Hakikat persatuan yang sebenarnya itu apa? Apakah dengan aksi 212? Ya. Apakah dengan aksi 411? Apakah dengan buka, ya? Itulah. Apa hakikat persatuan yang sebenarnya itu apa? Ada yang tahu? Ya, kalau nggak ada ya. Hakikat persatuan yang sebenarnya itu adalah bersatu di atas akidah dan manhaj yang benar. Itu hakikat persatuan yang sebenarnya. Bersatu di atas akidah, keimanan yang benar, dan ya, cara beragama yang benar. Manhaj itu kan artinya cara beragama. Ini dia hakikat persatuan yang sebenarnya. Jadi bukan dengan apa? Bersatu di bawah logo yang sama. Bersatu di atas simbol yang sama. Bersatu di atas apa? ADART yang sama, tidak. Tetapi hakikat persatuan adalah bersatu di atas akidah, keimanan, dan cara beragama yang sesuai dengan cara beragamanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi walaupun terkumpul massa 1 juta massa, tapi kalau isinya adalah orang-orang yang akidahnya saling menyimpang, maka ini sesungguhnya adalah perpecahan. Walaupun berada di atas simbol yang sama, tapi yang satu mengatakan Allah di atas ars, kawannya mengatakan Allah di mana-mana, ketua yayasannya mengatakan, dan ketuanya mengatakan boleh memberontak kepada pemimpin, anak buahnya mengatakan boleh demonstrasi, satpamnya mengatakan apa? Tangan itu harus ditakwil, maka ini hakikatnya perpecahan. Walaupun berada di atas simbol yang sama.
Tapi ketika seseorang memiliki akidah yang benar, walaupun dia sendiri di tengah hutan, maka hakikatnya dia telah bersatu. Bersatu dengan siapa? Bersatu dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan bersatu dengan man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan bersatu dengan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Walaupun dia sendiri. Tapi hakikatnya dia telah bersatu. Apa dalilnya? Ya, dalilnya sebenarnya sama. Yaitu yang tadi. Ayat ke-153 dari surah Al-An'am tadi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ayat ke-153 dari surah Al-An'am, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Di ayat ke-153 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian mengikuti subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Al-Imam Mujahid menafsirkan yang dimaksud dengan subul, ya kalau antum baca kitab tafsir dan antum baca tafsir ayat ke-153 dari surah Al-An'am ini, yang dimaksud dengan subul, jalan-jalan yang lain, kata Al-Imam Al-Mujahid, ya, kata Al-Imam Mujahid, apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain itu adalah apa? Kata Al-Imam Mujahid, yang dimaksud adalah al-bid'ah wa syubhat. Ya. Kata Al-Imam Mujahid, yang dimaksud oleh Allah, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah janganlah kalian mengikuti bid'ah dan mengikuti syubhat. Maka hakikatnya bid'ah itu adalah hal yang menyebabkan perpecahan umat. Dan mengajak kepada sunnah, ya. Maka hakikatnya adalah menyatukan umat. Maka kalau ada orang yang ingin menyatukan umat, tapi dia mengatakan, udah jangan bahas tentang bid'ah, maka ini hakikatnya adalah mimpi di siang bolong. Bagaimana dia mau menyatukan umat, tapi dia tidak menghilangkan bid'ah dari umat itu sendiri? Bagaimana dia mau menyatukan umat, tapi umatnya, ya, akidahnya berwarna-warni? Maka hakikatnya ini adalah khayalan dan mimpi di siang bolong. Kalau ingin menyatukan umat, maka harus diajarkan tentang apa? Bahaya bid'ah. Harus diajarkan umat tentang akidah yang benar. Harus diajarkan kepada umat tentang manhaj cara beragama yang benar. Maka ini adalah hakikat yang sebenarnya dari persatuan. Yaitu apa? Bersatu di atas akidah dan cara beragama yang benar. Dan kita rasakan ketika ada orang yang ketika ada orang yang memiliki akidah yang benar, itu kita rasakan, ya. Kadang kelihatan aura-auranya. Kelihatan aura-auranya ini, kayaknya ini orang memiliki akidah yang benar. Kan kata Nabi Muhammad apa? Al-arwah junudun mujannadah. Ya. Kata Nabi Muhammad apa? Dalam riwayat apa ya? Dalam riwayat Muslim enggak salah. Ya, dalam riwayat Muslim Nabi Muhammad SAW mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Nah, kan kata Nabi Muhammad, ruh itu adalah apa? Satu pasukan. Ya, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu adalah satu pasukan, kata Nabi Muhammad. Fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa.
Kalau ruhnya sama, maka dia akan bergabung. Tapi kalau ruhnya berbeda, maka dia akan berselisih. Singa hanya akan nongkrong dengan singa. Tikus hanya akan bergabung dengan tikus. Dan orang yang punya akidah yang sama, ya, ujung-ujungnya pun nanti mereka akan bergabung dengan teman-temannya yang punya akidah yang sama. Ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu adalah satu pasukan. Contohnya ya simpel aja ya. Insya Allah kita di sini punya akidah yang sama, insya Allah ya. Ini kan salah satu contoh bahwa dengan akidah yang sama menyatukan kita. Ya. Maka sekali lagi, ya, hakikat persatuan itu adalah apa? Bersatu di atas akidah dan cara beragama yang benar. Dalilnya tadi telah kita sebutkan, ayat ke-153 dari surah Al-An'am. Ya sama, begitu juga ayat ke-103 dari surah Ali Imran tadi. Ayat ke-103 dari surah Ali Imran tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tali Allah Subhanahu wa taala? Itu ditafsirkan oleh para ulama tafsir apa? Maksudnya adalah agama Allah yang sesuai seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi berpegang teguh dengan akidahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itulah yang akan menyatukan umat. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan akidahnya para sahabat dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ya kita lihat bagaimana kisah ya sirah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatukan para sahabat. Apakah Nabi Muhammad membuat ormas? Apakah Nabi Muhammad membuat partai? Tapi bagaimana Nabi Muhammad menyatukan para sahabat? Dengan mengajari apa yang diajari pertama? 13 tahun di Mekah, apa yang diajari oleh Nabi Muhammad? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada para sahabat akidah yang benar. Dan sudah terbukti bagaimana persatuan di kalangan para sahabat. Dan sejak kapan perpecahan itu terjadi? Kapan pertama kali perpecahan itu terjadi? Di sejarah agama Islam, sejarah umat Islam, sejarah umat Nabi Muhammad. Setelah Abu Bakar meninggal, perpecahan pertama yang terjadi di umat Islam itu adalah karena apa? Karena bid'ah. Apa bid'ah pertama? Bolehnya memberontak pemimpin. Yang terjadi di zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana orang-orang Khawarij memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan inilah bid'ah pertama di dalam umat Islam, dan inilah perpecahan pertama di dalam umat Islam. Dan Umar radhiyallahu anhu adalah apa? Pintu yang menutup perpecahan umat.
Kan dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan di sini, ya. Yang mana ada salah seorang sahabat bertanya kepada siapa? Huzaifah bin Yaman. Huzaifah, ya, beliau memiliki rahasia Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa pintu fitnah atau pintu perpecahan umat ini itu akan dirusak. Dan karena pintunya dirusak, maka pintu ini tidak bisa ditutup kembali sampai hari kiamat. Kemudian ditanyakan, siapa pintu itu atau apa yang dimaksud dengan pintu itu? Maka Huzaifah bin Yaman mengatakan apa? Pintu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Artinya apa? Pintu dirusak, artinya Umar dibunuh. Dan karena pintu dirusak, pintunya tidak bisa ditutup kembali. Dan benarlah yang terjadi, terjadilah yang terjadi semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, terjadilah perpecahan yang pertama, yaitu bid'ah kaum Khawarij. Maka ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa bukti yang jelas bahwa bid'ah itu adalah sebab perpecahan umat. Bid'ahnya kaum Khawarij. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang menjelekkan dakwah sunnah, ya kan. Kalian hanya memecah belah umat, kan dakwah sunnah kan sering dijelekkan. Kalian hanya memecah belah umat. Padahal hakikatnya dakwah sunnah adalah dakwah yang menyatukan umat. Dakwah tauhid hakikatnya adalah dakwah yang menyatukan umat. Ya, kalau setiap orang boleh berbuat bid'ah, ya untuk apa diutus Nabi Muhammad SAW? Bayangkan kalau ada orang di masjid, dan ini nggak usah, kisah nyata di Arab dulu. Kalau antum pernah dengar kisahnya. Jadi di Masjidil Haram itu, ya ini nggak jauh kejadiannya. Mungkin nggak jauh lah, nggak sampai 500 tahun yang lalu. Di Masjidil Haram itu dulu kalau mau sholat, antum pilih mau sholat di belakang mazhab Abu Hanifah, mau sholat di belakang mazhab Imam Malik, atau mau sholat di belakang mazhab Imam Asy-Syafi'i, atau mau sholat di belakang mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Pernah antum dengar kisah ini? Ini terjadi. Antum cari aja. Mungkin 100-200 tahun yang lalu lah, atau 300 tahun yang lalu lah, sebelum bangkitnya dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, itu terjadi. Jadi ada 4 mihrab, empat tempat imam. Antum mazhab apa? Syafi'i, ya udah salat di belakang Imam Syafi'i. Antum mazhab apa? Hambali, salat di belakang yang bermazhab Hambali. Begitu juga, ya. Kan di antara akidah kita apa? Di antara akidah kita adalah taat kepada, ini insyaallah poin yang ketiga dari kitab Ushul Sittah ini, yaitu apa? Mentaati pemimpin. Ya kan, jadi berkurang apa? Berkurang apa? Semaraknya hari raya. Kenapa? Karena ada yang hari raya duluan. Berkurang nggak jadi semaraknya? Berkurang. Bayangkan kalau seandainya hari raya itu taat kepada pemimpin. Satu hari semua berhari raya. Akan nampak kebersatuan umat Islam. Tapi cara beragamanya berbeda. Tidak mau taat kepada pemimpin. Akhirnya ada yang hari raya duluan dan ada yang hari raya belakangan. Akhirnya berkuranglah semaraknya hari raya. Padahal dalam hal-hal yang kemaslahatan orang banyak itu kita mendengar kepada pemerintah. Ini contoh dari bentuk, ya, bid'ah itu membuat perpecahan di kaum muslimin. Ya. Nah, sampai mana kita tadi? Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hakikat persatuan, ya. Hakikat persatuan itu adalah apa?
pegang teguh dengan akidah dan manhaj yang benar, ya. Nah, dalilnya tadi apa? Ayat ke-153 dari surah Al-An'am. Kemudian ayat ke-103 dari surah Asy-Syura, ya. Nih. Surah Ali Imran, ya. Ayat ke-103 dari surah Ali Imran. Ya, ayat ke-153 dari surah Al-An'am dan ayat ke-103 dari surah Al-Imran. Ini anak bacakan perkataan Ibnu Mas'ud. Kenal ya Ibnu Mas'ud, ya? Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi yang betisnya kecil tapi lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala daripada pahala yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud, ya, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Mas'ud, kenal ya? Masyhur ya Ibnu Mas'ud di kalangan kita, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Ini perlu kita tulis nih dengan tinta emas. Kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah persatuan, ya, jamaah persatuan itu adalah ma wafaqal haq. Persatuan yang sebenarnya itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran. Walau kunta wahdak. Walaupun engkau sendiri. Al-jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak, kata Ibnu Mas'ud. Persatuan yang sebenarnya itu adalah apa yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendiri. Walaupun engkau sendiri, kalau engkau berada di atas kebenaran, maka itu adalah hakikatnya itu adalah persatuan. Walaupun engkau banyak tapi engkau tidak berada di atas kebenaran, maka itu hakikatnya adalah perpecahan. Nah, ini Ibnu Mas'ud ini kan, sahabat Nabi yang langsung mengatakan, murid Nabi Muhammad SAW. Al-jamaah, dan ini, ya, al-jamaah ini adalah terkait dengan apa? Terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan apa? Sataftariku ummati ala 73 firqatan, kulluhum finnar illa wahidatan. Man hum ya Rasulullah? Humul jamaah. Ya, ini terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Sataftariku ummati. Umatku ini akan terpecah belah menjadi ala 73 firqatan. Akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Artinya apa? 72 golongan akan berada di neraka. Hanya ada satu golongan yang akan berada di surga. Manhum ya Rasulullah, kata para sahabat. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad apa? Humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Kemudian apa definisi jamaah? Ya ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Al-jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Jadi mungkin kalau selama ini kita menganggap, oh kalau jamaah itu artinya apa? Artinya banyak, orangnya banyak. Enggak. Tapi jamaah yang sebenarnya kata Ibnu Mas'ud apa? Ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah yang sebenarnya itu adalah apa yang mengikuti kebenaran walaupun dia sendiri. Ya, walaupun dia sendiri. Kalau dia mengikuti kebenaran, maka itu artinya dia telah berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Walaupun dia sendiri. Walaupun dia sendiri di kampungnya yang berakidah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Hakikatnya dia adalah yang berjamaah. Dengan siapa? Dengan Nabi dan para sahabatnya. Ya kan? Tapi Ustadz itu yang apa? Yang banyak ormas yang banyak ya apa pengikutnya itu ormas yang banyak pengikutnya itu ketuanya sudah apa? Sudah 90 tahun. Maka kita katakan apa? Itu walaupun dia udah 90 tahun itu masih anak kemarin sore. Kenapa? Karena kalau dibandingkan ormas dia dengan apa? Dengan para sahabat tentu sangat berbeda, sangat jauh sekali waktunya. Ormas dia baru berdiri kapan? Paling baru berdiri 100 tahun yang lalu. Sementara dakwah sunnah sudah berdiri sejak kapan? 1400 tahun yang lalu. Maka kalau dikatakan tapi dia udah tua, masa dikatakan anak kemarin sore? Ya kalau 90 tahun secara zahir memang apa udah tua. Tapi kalau dibandingkan dengan akidahnya para sahabat, kapan akidah para sahabat? 1400 tahun yang lalu. Dia baru muncul kapan? Baru muncul 100 tahun yang lalu. Ya, masih anak kemarin sore. Sementara akidah ini sudah muncul sejak 1400 tahun yang lalu. Naam. Ya itu dulu lah kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya. Kita mau lanjut lagi belajar bahasa Arab. Sebenarnya banyak tadi yang mau disampaikan. Bahwa ada perpecahan yang disyariatkan itu ada, atau perselisihan yang disyariatkan itu ada. Ada yang tahu perselisihan yang disyariatkan itu apa? Adalah menyelisihi orang-orang non muslim ya. Kalau menyelisihi orang-orang non muslim itu justru disyariatkan. Ya kan kata Nabi Muhammad apa? Potong, pendekkan kumis dan jagalah jenggot. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi ya. Nah, kita punya hari raya sendiri. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang non Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya orang Yahudi ketika istrinya menstruasi dicampakkan, disuruh keluar dari rumah, tidak diajak ngomong. Sementara orang-orang Nasrani ketika istrinya menstruasi justru digauli. Tapi kalau agama Islam menyelisihi dua agama tersebut, ya tetap masuk dalam rumah, tetap diajak ngobrol, tapi tidak berhubungan badan. Banyak lagi contoh-contohnya. Kata Nabi Muhammad, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai orang-orang non-muslim, maka dia bagian dari mereka. Maka intinya apa? Ini adalah ya, intinya kita disyariatkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan ya, terkait perselisihan juga ya, bahwa kita ya ketika ada teman kita berselisih, maka dihalalkan bagi kita untuk apa? Berbohong ya. Ini bukti agama ini ingin menyatukan umat. Bahkan ketika teman kita berselisih, kita boleh berbohong. Padahal bohong itu asalnya dusta. Bohong itu asalnya haram. Ya. Tapi dihalalkan untuk menyatukan dua orang yang sedang berselisih. Ya. Dan ya di surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat idahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghu 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pemberontak di dalam negeri ya, yang ingin merusak kesatuan umat Islam, maka hukumannya apa? Boleh diperangi ya, boleh diperangi. Kalau ada orang-orang yang di dalam negeri pemberontak di dalam negeri yang ingin merusak kesatuan umat Islam, bugot istilahnya, maka orang-orang seperti ini boleh diperangi. Karena dia apa? Mau menyebabkan perpecahan di tengah umat. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan pada poin yang kedua ini terkait persatuan dan perpecahan.
Insya Allah kita akan lanjut ke poin yang ketiga 2 minggu ke depan ya. Minggu depan pekan keempat kan ya. Pekan keempat kita libur. Insya Allah kita akan lanjut ke poin yang ketiga tentang taat kepada pemimpin. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang mau diluruskan, waktu dan tempat kami persilahkan. Hari ibadah umat Islam ya. Kalau di Arab Saudi sana kan libur juga. Hah? Kalau di Arab Saudi itu ada tempat libur. Iya. Sementara dari sini Ah. kita buka usaha. Ah. Kita lanjut itu. Ini bergaul gitu. Ah. Kita sholat Jumat. Ah. Tapi usaha kita di sini kita. Hukumnya beda. Iya. Ya, pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau di hari Jumat kita buka usaha, tapi yang menjalankan usahanya adalah istri kita. Sebenarnya nggak masalah, ya nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau kita ya laki-laki, karena Di surah Al-Jumu'ah itu Ah. jelas. tunggu bentar. Tolong kirimkan data terbaru jumlah les mengajar seluruh guru. Ya, yang nggak dibolehkan itu kan kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' itu kan. Wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil, jika dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka salatlah, wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Memang kalau udah azan di hari Jumat itu nggak boleh jual beli, nggak boleh kalau udah azan. Tapi kalau sebelum azan masih boleh. Tapi kalau udah azan terus yang melakukan jual beli adalah kaum perempuan, ya nggak masalah. Karena kan itu ditujukan untuk kaum laki-laki. Allah Ta'ala alam bisawab. Karena ada yang bilang katanya jadi haram penghasilannya biarpun istrinya yang jual katanya gitu. Berarti nggak betul ya? Iya. Kurang tahu lah ya. Ketika ditanyakan dalilnya pun dia bilang ada dengar gitu aja dia bilang. Kalau yang Anda pahami, yang pernah Anda pelajarin, yang laki-laki. Kalau yang perempuan enggak. Kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki. Ini surah Al-Jumu'ah. Itu jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Orang beriman jika dipanggil untuk sholat Jumat kan untuk laki-laki. Fas'au ila dzikrillah, maka sholat Jumatlah kalian dan tinggalkanlah jual beli. Ya, tapi kalau mau cari amannya ya dah. Ya, bentar sholat Jumat. Bentar sholat Jumat. Stop dulu semua. Tapi yang Anda pernah ya pelajari apa? Kalau perempuan nggak masalah. Allah Ta'ala alam bisa. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi ilmu yang menjaga kita dari segala fitnah, syubhat dan syahwat.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.